Tanpa disadari karena hal sepele seperti ini, kalian yang punya usaha apapun ya, itu bisa kehilangan pelanggan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zona Cuan dimanapun kalian berada. Kali ini aku mau cerita ya. Kali ini aku mau cerita sesuatu hal yang sekiranya dengan kejadian seperti ini kalian itu bisa kehilangan pelanggan. Bisa kehilangan pelanggan. Kita usaha, kalian jika punya sebuah usaha apapun itu, yang dicari yang pertama kali itu adalah pelanggan, customer. Karena dengan banyaknya pelanggan itu kita bisa ya paling nggak survive lah dalam usaha-usaha kita, kan seperti itu. Dan apa yang aku ceritakan ini kejadian di aku sendiri beberapa waktu yang lalu, tepatnya H+2 Lebaran ya. H+2 Lebaran. Ceritanya gini teman-teman semuanya. Pada saat itu kan memang banyak sekali warung-warung yang belum buka, dan aku pengen makan di luar lah, pengen makan di luar. Yang aku tuju itu adalah warung langgananku. Udah 3 tahun aku langganan sama dia. Bahkan ketika awal pertama kali dia buka, saya udah beli di situ. Dan aku promosiin kepada teman-teman aku untuk beli juga di warungnya itu. Nah, ketika aku ke warungnya temanku ini, di situ lumayan ramai lah ya teman-teman, karena suasananya masih Lebaran, banyak sekali juga yang mudik kan gitu, dan warung-warung juga belum banyak yang buka. Nah, di situ begitu aku masuk ada 4 orang yang ada di warung. Ternyata mereka semuanya dibungkus ya, Aku pun masuk, aku pesen ayam lalapan sukaanku sama es teh. Di situ aku langsung pesan, seperti biasanya kalau aku masuk warung itu aku langsung pesen makanan beserta minumannya. Nah, di situ aku duduk kan, dan ketika pesanan dari 4 orang ini selesai, ternyata ada telepon nih buat nambah lagi 3 porsi. Oke lah, aku harus nunggu lagi kan di situ. Nunggu. Alhamdulillah ya Allah. Maaf. Di situ aku harus nunggu lagi. Oke, nggak masalah. Karena aku pun juga harus antri, meskipun aku pelanggan tetap lah. Bahkan setiap minggu aku pasti ke warungnya itu untuk makan. Aku nggak minta diistimewakan untuk didahulukan atau gimana, tetap nunggu antrian kan gitu. Nah, proses bungkus 3 porsi tambahan ini pun juga butuh waktu kan. Aku buka-buka lah di YouTube video untuk ngusir kejenuhan nunggu kan. Satu video selesai hampir 10 menit lebih ya, hampir 10 menit lebih. Itu minumanku belum datang. Es tehku belum datang. Oke, di situ udah mulai ilfil nih ya. Karena apa? Karena ketika aku dulu itu ketika mau bikin usaha kuliner, dulu dikasih tahu sama orang, guruku, ibaratnya gitu. Guruku, kalau ada pelanggan itu buatkan minumnya dulu. At least misalnya mereka harus nunggu di situ ada minumannya. Kalau makanannya datang, minumnya habis, bisa nambah lagi. Itu yang dikatakan orang kepada saya ketika saya buka usaha kuliner dulu. Nah, menunggu hampir 10 menit lebih di situ, es teh yang aku pesan itu belum masuk, belum datang. Alhasil, wah gimana ya, nggak ada, makanannya belum datang, minumannya juga belum datang. Ini mau ngapain ini? Nunggu sampai selesai semua. Dan sekitar 3 menit 4 menitan yang tambah 3 porsi bungkus tadi udah selesai ya teman-teman. Dan lalu masuk satu keluarga bertiga, ayah, ibu sama anak, masuk di situ. Dan itu langsung ditanya, nah pesan apa dan minumnya apa? Dijawab kan sama 3 orang ini ya, bapak, ibu sama anak ini, pesanannya seperti itu. Dan di situ es tehku, minumanku baru dibuatkan bareng dengan 3 orang yang baru masuk. Di sini udah mulai ilfil. Sebenarnya
Kalau ngomong lapar ya lapar, kalau nggak mandang ini aku udah lama jadi awalnya nggak kenal, jadi berteman, ini udah aku tinggal. Karena kan misalnya katakanlah aku pergi, kalau aku tinggal dari warungnya dia, itu kan juga nggak ada masalah, wong aku juga belum dilayani, kan seperti itu. Nah, es tehku ini layani bareng ketiga orang yang baru masuk. Nah, kejadian yang kurang mengenakan bukan hanya di situ aja teman-teman semuanya. Gak lama setelah 3 orang ini masuk, muncul 2 orang mbak-mbak, masuk lagi 2 orang mbak-mbak yang pesen juga, makan di situ juga. Ya, langsung es tehnya udah jadi, esnya, minumannya udah jadi, udah diantar. Dan yang paling gak enak itu apa? Karena dia pesennya itu berbeda dengan pesananku sama pesanan 3 orang ini, dan barangnya udah ready, semuanya diberikan kepada 2 orang mbak-mbak ini dulu. Jadi yang datang terakhir malah makan lebih dulu. Ini bikin gondok. Terus terang aja ini bikin gondok, ini bikin gak enak, gak nyaman lah. Dan alhasil setelah 5 menitan, karena harus bikin sambal dan lain sebagainya, goreng ayam dan lain sebagainya, akhirnya makananku dan makanan yang baru datang, 3 orang yang baru datang tadi, karena pesanannya sama, ayam lalapan, itu baru dikasihkan, baru dilayani. Yang paling bete itu kan aku, akhirnya harus nunggu hampir 20 menitan hanya untuk makan. Sedangkan yang datang belakangan paling 5 menit, atau bahkan yang mbak-mbak 2 ini paling nggak ada 5 menit udah bisa makan. Nah, disitulah aku mulai kecewa. Di sini aku pelanggan, aku memang nggak minta lah, namanya pelanggan nggak minta diistimewakan, hanya karena di situ rame, aku nyadari. Tapi yang tidak disadari oleh teman aku yang jualan ini, antara pelanggan dan pembeli itu berbeda. Karena ini momennya Lebaran, banyak warung-warung yang belum buka, ada pembeli-pembeli baru di situ, dan dia lebih mementingkan atau mendahulukan pembeli baru tanpa harus mengantre. Kalau kalian di posisi aku, apa yang akan kalian lakukan? Kalian nunggu sampai dibuatkan pesanan kalian, atau kalian pergi? Nanti kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, dengan kejadian ini aku udah ngomong, udahlah, ternyata memang kualitasnya seperti ini. Kalau hanya sekedar makan lalapan ayam itu kan banyak ya, banyak. Hanya saja kadang-kadang aku juga kasihan. Kenapa? Iya, namanya usaha, pengennya kan laris, pengennya dapat pemasukan yang banyak. Nggak tahulah, waktu itu setelah makan dan aku pergi langsung setelah bayar, aku nggak ngomong apa-apa lagi. Diajak ngobrol pun aku nggak jawab, aku langsung pergi. Dan pada saat itu aku udah ngomong, aku nggak mau lagi lah makan di situ. Kalau sekedar lalapan ayam itu banyak kok tempat yang lain. Tapi kesininya itu juga kasihan ya, kalau nanti kehilangan satu pelanggan, nanti gimana? Kan lumayan kan, satu pelanggan itu lumayan, sangat berarti banget. Nggak tahu lah, tapi sampai detik ini aku belum kesana lagi, masih nggak enak lah di hati. Dan kalau kalian itu pernah mengalami hal yang sama, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian mempunyai saran bagaimana ya harus disikapi kejadian-kejadian seperti itu, tulis juga pengalaman kalian di kolom komentar. Itu yang bisa kita sampaikan teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Senajuan untuk diri. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.